Wa annal khalqa, dan sesungguhnya makhluk ini, law ijtama'u kulluhum ala ayyanfa'uhu bi syai'in, andai makhluk ini sepakat untuk memberi kepada kita satu manfaat, sepakat gotong royong, saling tolong menolong, bantu membantu untuk memberi saya manfaat, lam yanfa'uhu illa bi syai'in qad katabahu Allahu lahu. Tidak akan sampai manfaat itu kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nggak nambah, nggak kurang. Jadi kalau ngasih manfaat sebenarnya itu sudah takaran dari Allah. Au ala ayyadurruhu bi syai'in, atau ada orang yang ingin menganiaya kita, zalimi kita, lam yadurruhu illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaihi. Tidak akan sampai mudarat itu, bahaya itu kepada kita kecuali yang sudah tertulis, nggak lebih. Semua sudah dengan takaran masing-masing. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu sudah kami takar sedikit-sedikit, banyak semua, nggak nambah, nggak kurang. Jadi menunjukkan kalau kita tahu manfaat akan datang, mudarat akan datang dari Allah, itu menunjukkan kita adalah orang yang tawakal. Tawakal itu bukan cuma dengan lisan, bismillah tawakal ala Allah, tapi pikiran masih sumpah, takut. Ini menunjukkan tawakal yang kurang. Tawakal itu adalah semua sudah pasrah sama Allah, tahu tidak akan sampai rezeki kepada saya, mudarat kepada saya kecuali yang sudah digariskan. Ya. Besok ini kiriman dari apa? Kira-kira apa ini, kirim berapa? Wallahu a'lam. Tawakal sama Allah. Kalau memang sudah ngirim, ya sudah, muqaddar, yang dikirim segitu. Atau diancam sama orang, awas ente, pulang dari Jumatan awas ente, anak pukul, anak punya grup ini, anak kroyok ente. Tidak akan sampai mudarat kepada ente kecuali yang sudah tertulis di situ. Bisa jadi kebalik. Ya. Ada satu orang itu, orang Surabaya, diancam nikah sama satu orang perempuan, terus diancam, ente nikah sama perempuan yang keluarganya nggak setuju, malam ini awas ente. Takut mau sonjo-sonjo main ke rumah familinya si perempuan, takut, maklum manusia diancam begitu ya takut. Tapi bismillah, tidak akan sampai mudarat kecuali yang sudah ditakar. Kita cuma bisa minta sama Allah, mudah-mudahan mudarat itu nggak sampai ke kita. Sisanya tawakal ala Allah. Ketika sampai ke rumah famili-famili yang ngancam-ngancam tadi itu, justru kebalikannya, disambut khair, baik, ancamannya hilang. Jadi ancaman itu sekedar ancaman, tapi tidak sampai mudarat kecuali yang sudah tertulis. Makanya minta sama Allah. Doa itu silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Prosesnya pasrahkan kepada Allah. Kita hanya diminta untuk lisan ini, untuk bermunajat, untuk memohon doa sama Allah. Prosesnya apa katanya Allah? Tawakal. Ya Rob, saya pengen nanti jadi ulama kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Pengen doa. Terus ya sudah, prosesnya seperti apa? Pasrah sama Allah. Kalau saya pengen juara, mungkin juara baca kitab, qiraatul kutub. Terus prosesnya gimana? Pasrahkan sama Allah. Ada satu anak ikut lomba adzan, ngomong sama ibunya, Umi, anak pengen ikut lomba adzan, tapi suara pas-pasan, pasnya enak-enak, pas gak enak. Kata uminya, ikut aja, terus minta sama Allah juara 1. Kata dia, ya Allah Mi, juara 3 sudah syukur. Sampai juara 1 itu satu sekolah SMA ini gak mungkin, mustahil. Uminya Masya Allah, wanita solehah, menanamkan kepada anak bagaimana iman kepada Allah. Minta sama Allah, Allah itu kaya. Kalau ente minta seluruh hajat ente, tidak sedikit pun berkurang apa yang Allah punya. Minta juara 1. Kalau perlu minta juara 1 se-Indonesia. Kata anaknya, mimpi paling nih, anak suara ini pas-pasan, cuma pengen. Bismillah, minta. Sudah. Setelah doa, kata umumnya sisanya tawakal sama Allah. Terus anak ini cerita, Umi, setiap tahun itu yang juara 2, ya kalau juara 3 masih sering gonta-ganti, tapi kalau juara 2 itu biasanya anak kelas 2
SMA, satu sekolah lombanya itu. Terus yang biasanya juara 1 itu anak kelas 3, suaranya melengking sampai. Wahana inilah suara bass, wala do re mi, wala kulisi. Kata umumnya minta sama Allah juara 1, sisanya tawakal. Allah akan siapkan kepada ente sebab ente juara 1. Doanya Umi, Bismillah. Pas hari H berangkat, coba cium tangan, cium kaki Uminya, doain Mi juara 3, lah juara 1. Ya Bismillah, Bismillah. Apa yang terjadi? Setelah sampai ke lomba tadi itu, Allah atur sebab biar dia ini doanya makbul. Apa? Yang biasa juara 2, Allah jadikan sakit, gak hadir. Bayangin. Yang juara 1 anak kelas 3, Allah jadikan perjalanannya macet sampai diskualifikasi. Dipanggil berkali-kali, gagal. Subhanallah, yang calon juara 3 naik juara 1. Subhanallah, kata umumnya tahu, hebatnya doa, tahu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang penting doa, sisanya tawakal sama Allah. Allah yang atur. Hal yang mungkin mustahil bagi kita, tapi nggak ada mustahil bagi Allah. Wa yushtaratu li sihhati tawakkul an ta'sillah bisababihi. Tapi ingat, orang kalau betul-betul tawakal sama Allah jangan maksiat. Ya, jangan tawakal untuk urusan maksiat. Wa an tajtaniba ma nahaka anhu wa taf'al ma amaraka bihi. Dan hendaknya kau menjauhi apa yang dilarang kepadamu dan melaksanakan apa yang diperintah. Tawakal tidak akan terjadi kecuali kepada orang-orang yang berbuat taat kepada Allah. Selain itu nggak bisa. Pacaran 6 tahun, kau tak lamar sama aku, tunggu abang punya uang. Tawakal sama Allah. Kif tawakal pacaran? Ada banyak semua. Insya Allah kalau anak minum sampai 1 kat ini, insya Allah tawakal sama Allah, nggak bakal muntah-muntah, nggak bakal kelengker. Kif tawakal fi maksiatillah? Gak mungkin. Tawakal itu kepada hal-hal yang sifatnya taat kepada Allah. Mu'tamidan fi jami'i dzalika alaihi, pasrahkan semuanya kepada Allah, wa musta'inan bihi, minta kepada Allah pertolongan, wa mufawwidhan ilaihi, dan semuanya memasrahkan diri kepada Allah. Coba lihat Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika Allah katakan, wahai Musa, wa an alqi asok, lemparkan wahai Musa tongkat tadi itu. Nabi Musa itu nggak tahu kalau tongkat itu akan menjadi ular. Mukjizat, karomah itu nggak ada yang tahu. Nanti Allah jadikan seperti apa nggak tahu, pokoknya tawakal. Fa'alqa asahu fa idza hiya zubaun mubin. Ketika dilempar jadi ular besar. Nabi Allah Musa nggak terbersih sedikit pun, tongkat itu bakal jadi ular. Dari tawakalnya sama Allah, diperintah gini, bismillah gini. Ya. Yang namanya tongkat dipukulkan sampai terbelah lautan, gak pernah terbersih seperti itu. Karomah, mukjizat itu sesuatu yang khariqun ada, di luar kebiasaan, cuma gak pernah ada pilihan. Contoh aulia, para wali ini dikasih sama Allah karomah bisa ngilang, bisa pecah dua, bisa nembak orang, bisa menjadikan yang sedikit jadi banyak. Terus ada orang fasik gak percaya sama dia. Kata orang fasik, coba tunjukkan, kalau kau mau wali tunjukkan karomah. Terus walinya gini, sebentar ya, anak keluarkan karomah yang mana ya, anak punya 4 ini, sebentar. Enaknya ngilang. Gak gitu. Iya. Apapun yang terbersih dari para wali, dengan tawakal yang sudah totalitas, Allah jadikan seperti itu. Dan tidak semua dari Ahlul Bait, dari para kiai, Kiai As'ad Sukerjo yang ada di mana? Situbondo itu, Masya Allah, orang yang zahid, wari, zuhud sama duniawi, kalau makan milih, kalau nggak halal nggak mungkin dimakan. Ketika agresi militer, tahu pembangkangan itu berasal dari pondok pesantren, kata Belanda, mending pondoknya dibom, bom gede, koyok guling, bayangin. Seret, Kiai As'ad duduk sama santrinya, melihat pesawat sudah muter di atasnya pondok tadi itu. Ini sebentar lagi titik di tengah ini jatuh, buyar santri semuanya. Terus pas di titik yang sudah ditentukan, diturunkan yang namanya granat,
bom tadi. Subhanallah, bom jatuh, jeder. Langsung kiai tadi itu ngomong, semangka. Subhanallah jadi semangka. Apa pernah terbersit kayak As'ad, enaknya jadi apa ya, semangka atau nangka? Gak seperti itu. Jadi yang namanya karomah, mukjizat itu apa yang terbersit Allah jadikan. Fa'idha sa'altahu Fa'idha sa'alani la'utiyannahu. Kalau minta ke aku akan beri. Apa permintaannya? Jadi apa? Semangka-semangka. Nah, kiai ambil pisau, ayo dipotong, makan bareng-bareng. Ada. Jadi semua yang namanya karomah, mukjizat tidak pernah terbersit mereka-mereka para aulia, para anbiya tadi itu, kecuali apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqdahu fi tawakkulika dukhuluka fi syai'in min al-asbab ad-dunyawiyyah, dan tidak membuat rusak tawakalmu apabila kau masuk ke dalam sebab-sebab duniawi. Idza kunta mu'tamidan 'ala Allahi dunahu, apabila kau ini betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Na'am, man sadaqa tawakkuluhu dha'afa dukhuluhu fil asbab ad-dunyawiyyah. Ya betul, barang siapa yang tawakalnya masih lemah, itu masih nyari sebab-sebab duniawi. Wa amma tajarrudu anha bil kulliyah, adapun orang yang meninggalkan semuanya sebab-sebab duniawi, fala yuhmadu illa fi hakiman dama iqbalu wa 'ala Allah, maka dirinya adalah orang-orang yang betul senantiasa menghadap kepada Allah hatinya, wa tahura qalbuhu 'anil iltifati ila ghairillah, dan suci hatinya untuk berpaling daripada kepada selain Allah. Sampai ada kisah, ada seorang raja tadi itu yang kena penyakit diabetes. Diabetes itu kena jarinya harus dipotong. Ya, dipotong. Ketika dipotong punya wazir. Wazir ini menterinya, penasehat agama. Kata si raja, karena penyakit jari saya kepotong. Kata wazirnya, khair insyaallah. Pasrah sama Allah. Kata si raja, pasrah sama Allah. Dia jari mana yang hilang, bukan jari ente. Coba jari ente. Kata wazirnya, tawakkal 'ala Allah. Semua ada hikmahnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi itu kau enggak suka dengan sesuatu, ternyata kebaikan. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi itu kebaikan, ternyata kejelekan buat kamu. Enggak lama kerajaan tadi itu melakukan keluar untuk rehlah, keluar untuk wisata. Setelah ada di satu tempat wisata, dikepung sama orang kampung, dijarah, dirampok semua hartanya, terus rajanya tadi itu disandra. Ternyata kaum primitif yang tidak pakai baju itu, katanya kaum primitif pas sekarang lagi waktunya cari tumbal, apalagi raja ini dagingnya banyak, empuk ini. Tapi syaratnya tumbal itu harus lengkap anggota badannya. Pas mau dibeleh, dipotong kepalanya, di antara kaum primitif tadi itu anggotanya ngomong, Pak, maaf, tangannya putul satu. Sebelah mana? Sebelah kiri. Ditanya, kenapa putul? Kena diabetes. Kata rajanya, gak bisa jadi tumbal ini. Tumbal itu harus lengkap, ganti-ganti, gagal ini. Baru Raja Selamat itu ingat omongannya wazir. Khair insyaallah. Khair insyaallah.